Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri atas Listia Jet Claudia, Kesya Katerina, Koirul Anwar, Zevanya Zenitalia, dan Cecilia Winnie. Di sini kami akan membahas seputar kimia hijau dan penggunaan pestisida pada pemberantasan hama. Nah, kimia hijau sendiri ini memiliki berbagai macam definisi menurut para ahli. Contohnya menurut Irdawati. Menurut Irdawati, kimia hijau adalah model atau desain dalam proses pembuatan produk dengan mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan kimia. Nah, berbeda lagi dengan Irdawati, menurut Anastas, kimia hijau merupakan berbagai teknik atau metodologi kimia yang berusaha mengurangi atau menghilangkan penggunaan atau produksi bahan mentah, produk samping, pelarut, dan reagensia yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Menurut Dina Mustafa, suatu pendekatan terhadap rancangan proses pendekatan dari pemanfaatan produk-produk kimia. Menurut Mirtalis, suatu falsafah atau konsep yang mendorong desain dari sebuah produk ataupun proses yang mengurangi penggunaan dan penghasilan zat-zat berbahaya. Menurut Prabawati, meminimalisasi zat berbahaya, penggunaan katalis reaksi dan proses kimia, penggunaan reagen yang tidak beracun dan penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui. Peningkatan efisiensi atom, penggunaan pelarut yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Nah, tadi merupakan pengertian dari kimia hijau. Sekarang, apa sih konsep kimia hijau? Konsep kimia hijau didasarkan pada pengurangan penggunaan dan pembuatan bahan kimia yang berbahaya baik perancangan maupun prosesnya. Perbedaan kimia hijau dan kimia lingkungan. Kimia hijau adalah lingkungan yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Kimia lingkungan adalah ilmu-ilmu ilmiah terhadap fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam. Nah, sekarang kita memasuki ke topik pestisida. Apa sih pestisida itu? Pestisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, dan membasmi organisme pengganggu. Contoh fungsi pestisida, memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan peliharaan dan ternak, memberantas dan mencegah hama-hama air, memberikan atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik. Nah, pestisida sendiri pasti memiliki manfaat. Apa sih manfaat dari pestisida? Yang pertama ada pestisida organik mudah terurai oleh alam sehingga tidak meninggalkan residu di tanah maupun di tanaman. Yang kedua ada pestisida alami yang terurai akan mempermudah Anda ketika membersihkan sayuran dan buah-buahan. Lalu dibandingkan dengan pestisida berbahan kimia, pestisida yang berbahan alami dapat dibeli dengan harga yang diterjangkau dan bahan untuk membuatnya bisa mudah ditemukan. Tak hanya itu, pestisida berbahan alami juga bisa membantu Anda dan petani dalam menghasilkan buah dan sayur yang bebas hingga aman untuk dikonsumsi. Risiko atau akibat dari pestisida. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan pestisida yang berlebihan dan terus-menerus, yakni berupa kerusakan pada lingkungan serta terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dan paling fatal jika sampai dapat menimbulkan keracunan bagi manusia yang berujung kematian. Contoh, tanah akan hanyut ke ekosistem akuatik dan beracun bagi ikan dan organisme non-target. Nah, lalu apa sih solusi untuk bisa kita alami karena penggunaan pestisida? Yang pertama, kita bisa menggunakan pemberantas hama mekanik maupun biologis. Yang kedua, kita tidak boleh mencuci peralatan bekas pemakaian pestisida di sungai ataupun di sumur. Yang ketiga, kita tidak boleh membuang sisa pestisida sembarangan. Yang empat, kita bisa membuat slogan untuk mengurangi pestisida agar mengajak warga untuk menghindari kerugian-kerugian yang bisa kita alami tadi.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.